Lalu aku baru paham bahwa diriku itu sedang berkata, "Kamu harus bahagia." Hai, pernah nggak kamu merasa tidak punya tempat untuk pulang? Aku pernah mengalami masa dalam hidupku ketika aku benar-benar berada di titik terendah. Aku berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak tahu harus tinggal di mana. Uang hampir habis, hidup terasa seperti menumpang. Dan yang lebih menyakitkan, ketika aku berharap menemukan pertolongan, justru sebagian orang terdekat datang membawa tuntutan, beban, bahkan manipulasi. Dan aku merasa sendirian. Suatu malam aku bermimpi. Mimpi itu terasa sangat nyata. Aku bertemu dengan diriku sendiri. Wajahnya lelah, sangat lelah. Aku menatapnya dengan rasa iba yang luar biasa. Lalu aku melihat gerak-geriknya, juga gerak bibirnya, seperti mengucapkan sesuatu tapi tidak terdengar olehku. Lalu aku baru paham bahwa diriku itu sedang berkata, "Kamu harus bahagia." Dan aku terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak saat itu aku mulai banyak diam, merenung, berdoa, menulis, berdialog dengan diriku sendiri. Tidak ada guru, tidak ada keramaian, hanya aku dan jiwaku. Lalu datang mimpi-mimpi lain, simbol-simbol yang tidak kupahami, pertanda-pertanda yang terasa asing bagiku. Bahkan datang juga angka-angka cermin yang muncul berulang kali, dan saat itu aku tidak mengerti apa artinya. Aku hanya merasa seperti ada sesuatu yang sedang membimbingku membuka mata. Kemudian kehidupan bergerak dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Satu demi satu orang yang sangat dekat denganku meninggal dunia. Dan kesepian itu semakin dalam. Tetapi justru di tengah kesepian itulah aku mulai mendengar diriku sendiri. Aku mulai merasakan bahwa ada bagian dalam jiwaku yang tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Bagian yang terus bertahan, bagian yang terus memanggilku pulang. Lalu datang lagi mimpi-mimpi itu. Datang lagi tanda-tanda itu. Dan untuk pertama kalinya aku merasa bahwa perubahan besar sedang mendekat. Seperti badai yang datang pelan-pelan, tapi pasti pada hidupmu. Benar saja, hanya dalam waktu yang singkat, hidupku berubah. Aku berpindah lagi, namun kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena aku menemukan tempat untuk pulang. Dan aku punya diriku sendiri, punya hidupku sendiri, dan punya penghasilanku sendiri. Dan yang paling penting adalah aku menemukan diriku sendiri.
Hari ini ketika melihat ke belakang, aku mulai memahami bahwa perjalanan jiwa itu bukanlah perjalanan untuk menghindari penderitaan. Justru seringkali jiwa dibentuk melalui penderitaan. Luka mengajar kita sesuatu, kehilangan mengajari kita sesuatu, dan kesepian mengajari kita sesuatu. Dan ketika kita berhasil melewatinya, kita tidak kembali menjadi orang yang sama. Kita menjadi versi diri yang baru, lebih tenang, lebih bijaksana, lebih mengenal arah hidup. Dari semua catatan yang kutulis saat marah, sedih, dan putus asa, lahirlah tulisan-tulisan yang kemudian menjadi buku dan novel. Barulah aku memahami bahwa setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan, ternyata sedang mengajarkan sesuatu. Bahwa benar seperti yang diingatkan dalam ayat suci Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Mungkin kemudahan itu tidak selalu datang dalam bentuk uang, tidak selalu datang dalam bentuk pertolongan, tapi kadang kemudahan itu adalah lahirnya dirimu yang baru, dirimu yang lebih sadar, lebih kuat, lebih hidup. Dan jika saat ini kamu sedang berada dalam titik terendah, dalam malam-malam gelap jiwamu sendiri, mungkin ini belum akhir cerita. Mungkin jiwamu sedang mencari jalan pulang seperti jiwaku dulu. Dan percayalah, suatu hari nanti kamu akan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Ingat kata kunci dalam mimpi tadi, kamu harus bahagia.